apabila ada yang kesinggung atau gelap di hati juga di pikiran omongan kami maupun cerita kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Para hadirin sekalian, pada malam yang berbahagia ini juga kita sekalian disiarkan langsung atau live streaming oleh YouTube Kembang Eceng, dan juga nanti besok-besok apabila kita pengen nyetel, aku pengen nyetel di rumah Bang Sanang, pencet aja YouTube Kembang Eceng, KEMBANG ECENG, beceng Kembang Eceng dah, subscribe jangan lupa. Akhirul kalam kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Coba dia alun-alun bersama ngaling-ngaling ngawayang raga sukma yang pada ngaraga. Pada para hadirin saya mengadakan sloka yang ada tapi bukan zaman sekarang. Zaman purwa alam padang kue panjang. Lir panjang kunjung gunung panjangnya lautan. Gebang patikan siwalan tunggal gebang menunjukkan orang banyak tunggal adanya saya yang satu. Menurunkan purbawi sesa purba wayang sekotak sesa panjang sekian mengajikan pancaduria sirap kada puanang linggih gemurah segara. Cecoblok tetap imang kedebong mapak wana kler langit wayang kedebong bumi wayang damar nyatanya nyawa wayang ika ninggalan dalam hanutan wayang. Acara kabetan dapat sawalak kidul mangka batang aklor pada jaya nekulon. Tinggi kepangkatan di alam perwayangan nyatanya yang jagat nata dewa penguasa tua-tua wayang Semar Badranaya suka data pitana amanggih manggih puni ingkang kai kadi dasa nama purwa eta sawiji tadi wong ngalui dasa 10 nama jenengan purwa ikwiwitan senajan kata titahing dewa ingkang kasongan ingat kasakata ingkang sami angka nararas boten wonten kados kayangan jagat Suralaya bubukaning sinarita yang pramesti Batara Guru selaku penguasa Tribuana tiga buana alam, tiga alam yang dikuasai Pramesti Batara Guru di alam pawayangan. Yang pertama atuh alam kayangan jagat Suralaya, yang kedua alam punya marja pada, yang ketiga alam kajinan.
yang sedang mengadakan musyawarah hubungan niat putra mahkota, yaitu Batara Kusuma yang ingin mempunyai baju Antakusuma atau baju kedewaan. Sedangkan menurut cerita baju kedewaan bukan buatan, tapi kehendak dari Yang Maha Kuasa. Bahasa kerennya mas stoknya di kayangan teh udah habis. Nah ada satu yang dibawa kalam dunia, yaitu dipakai oleh Gatot Kaca Satria Pringkandana. Gemuruh mobil istana kayangan dihias emas inten jumanten, mendandakan kemewahan, kemegahan, keindahan kayangan jagat Suralaya yang disebut surga Maniloka. Inilah Pramesti Batara Guru Kakang Panji Narada, Kakang Aulada, Adi Guru, coba segera datang di hadapan diri saya Kakang. Rasa diri saya butuh pendapat Kakang Panji Narada. Kakang siap. Bocah-bocah udah yang dipanggil pimpinan. Dan mudah-mudahan Lebaran Idul Adha juga dapat THR-nya. Anak Batara Yama ada diri kaulah Batara Yama yang siap. Panji Narada kabayang dewa hampura apabila ada kesalahan Rai Pramesti Batara. Sama-sama Kakang duduk dulu. Kakang makasih. Sangka ular jodoh wala kusing kuda sama-sama duduk dulu Batara Yama. Iya, duduk. Kita dengarkan apa yang ingin disampaikan Pramesti Batara Guru selaku pimpinan ini di kayangan. Sebuah
pasewakan busana maneka warna serba kapus piteng miang pajrahing sarwarukma miang pajrah ieu sarwarukma ieu sarwarukma iya inilah menurut cerita adanya di Istana Kayangan Cangging Salakan Pramesti Batara Guru biada Panci Narada selaku Kabayan Dewa juga yang kedua Batara Yama yang sedang mengadakan musyawarah sehubungan rasa bingungnya Pramesti Batara Guru sehingga minta pendapat dari Panci Narada selaku penasehat maupun Kabayan Dewa di Kayangan Jagat Suralaya. Bersuara Pramesti Batara Guru, Kakang Mas, Kakang Panci Narada, Kakang. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Kakang Panci Narada. Bagaimana keadaan diri Kakang? Sehat Kakang? Sehat. Alhamdulillah karena doa dari Pramesti Batara Guru kadang Kakang teh sehat tak kurang suatu apapun malah kata Kakang makin tua teh makin jonjon dan mikirin apa lagi aku capek dulu kita waktu anak masih kecil karena anak udah gede waktunya tiba rokok sebungkus masa kudu beli deh. Anak 5 kerja semua asal tiap bulan sejuta udah 5 juta
Anak 5 setiap bulan diulur ya rumah. Makanya kita punya anak teh penting kita kasih pendidikan sekolahin yang tinggi biar bapaknya bodoh juga kalau bisa anak mah biar pada pintar. Iya. Sebab orang yang pintar usahanya juga beda sama yang bodoh. Yang pendidikan yang gak ada, yang rada bodoh, apalagi gak punya pangkat acan mah boro-boro sifatnya gak punya duit, karena mau punya duit pengen beli minyak goreng pakai aplikasi. Ya barang atau Ini bukan soal capeknya, apa orang yang punya aplikasi teh kudu punya HP yang bagus. Tahu sendiri, apalagi macam tukang goong, HP-nya juga mereknya Nokia. Yang orang-orang kalau berbunyi pakai musik, dia asal berbunyi dia nunjukin punyanya, titik. Gimana bisa pakai aplikasi? Padahal mau udah bukan titik lagi udah gede. Kudunya mah cocok. Kalau kata dia lumayan, kata beli 40.000 kayak gitu. Apaan punya HP bagus, kudu punya paket. Paketnya panjang murah. Paketnya kudu dibeli. Nambah lagi sekarang persoalan beli bensin kudu pakai aplikasi. Bukan berarti kita nyesel ke pemerintah, kita nyesel pada nasib kita. Kenapa dulu kita nggak disekolahin yang tinggi? Yang bodoh mau biasa aja nyampe ke pom bensin tiba lama plongo ditanyain mau ngapain pak ngisi bensin, mana aplikasinya, kata dia bukan aplikasi, katanya goreng nasi. Namanya orang bodoh. Sehat. Pan kata orang tua kita juga ini yang namanya hidup di alam dunia mah ilmu penting, sebab dengan ilmu hidup bakal terasa mudah. Agama, apalagi agama mah diibaratkan mobil mah, remnya mobil teh agama. Jangan lagi sifatnya mobil jelek, kalipun mobil mahal miliaran, coba kalau nggak ada remnya. Paling nggak yang namanya kita punya agama mah tahu mana yang benar, mana yang salah. Ini masalah aturan kita jalani jadi kagak. Kadang-kadang agama zaman sekarang mah dibuat modal. Usaha pakai agama mintain amal bukan buat pembangunan, tiba buat beli beras. Hiburan juga penting, sebab dengan seni hidup bakal terasa indah. Pakai baju aja, pakai baju kalau kagak pakai seni, coba kancingnya dikejar pada ngendong atau jahitannya yang di luar. Ajan apa kalau nggak pakai seni mah udah kayak bini diomelin bini, kita bukan diajak sholat. Pentingnya seni teh dilebahin. Cuman yang namanya seni juga kalau bisa mah bukan timbang tontonan aja, tontonan kudu jadi tuntunan. Sehat. Ya syukurlah atuh kakak Batara Yama sehat kasep. Kalau kagak dilokok gimana ya? Terus kegeram. Itu teh kegeram begitu kalau nggak ngegebrok ke bawah. Coba kalau ngegebrok ke bawah. Sehat, yang sehat. Kenapa yang panggil Batara Yama secara mendadak seperti ini ya? Ada apa ini? Kelihatannya Rai teh bingung. Jangan bingung-bingung ini timbang wayang 8 juta mah ya. Bari melek.
Kalau mau ditambahin juga nggak apa-apa. Ikhlas, ikhlas, ikhlas. Bukan soal ke situ kakak. Yang menjadi persoalan putra saya Batara Kusuma. Ada apa dengan Batara Kusuma anak saya? Batara Kusuma terpengen disejajarkan dengan para dewa yang lain. Maksudnya para dewa yang ada di kayangan jagat Suralaya masing-masing pakai pakaian kedewaan, pakaian Antakusuma. Nah sekarang anak saya Batara Kusuma, daripada dia nggak pakai baju Antakusuma atau baju dodot Antakusuma, lebih baik turun ini dari kayangan jagat Suralaya, malah mau bunuh diri kakak. Aduh ampun adi guru junjunan sesembahan diri kakangi yang dipuja dipuji pada diri kakang baik siang maupun malam ini di kayangan jagat Suralaya. Rasa kakang panci marada, jangan lagi sifatnya orang lain. Kalaupun anak kita punya permintaan nggak sesuai kemampuan, jangan diturutin daripada dia mencelakakan keadaan ini kayangan jagat Suralaya. Sedangkan Rai tahu namanya baju kedewaan memang udah aturannya dari sono segitu. Dimana kita nyari pakaian kedewaan yang lain buat anak Prames di Batara Guru Rai. Rasa diri saya ada pakaian kedewaan selain dewa yang make kakak. Maksudnya pernah kejadian kayangan teh diserang pada buta denawa Prabu Naga Percona. Nah kita minta bantuan pada manusia yang ada di alam dunia, bangsa Kusuma, yaitu putra Bratasena. Gugurnya putra Bratasena, jangan sampai kejadian kita dituntut pada para Pandawa, kita serahkan baju kedewaan. Itu teh anak kita godok, kita jadikan punggawa, kita jadikan satria, kita jadikan dewasa ini di kayangan jagat Suralaya, tapi kita bungkus pakai baju dodot Antakusuma. Nah sekarang apa salahnya kita pinta itu baju dodot Antakusuma? Ya bilang atau pada Gatot Kaca, pada Bratasena atau siapa aja yang ada di negara Pringgandani, minjem ini sifatnya minjem. Yang penting melaksana anak saya pakai baju dodot Antakusuma. Kalau kata kakak mah jangan nih, jangan. Padahal tahu Gatot Kaca dari sebuah bayi yang bernama Jabang Tutuka bisa sekarang menjadi Gatot Kaca karena dibungkus pakai baju dodot Antakusuma. Kalau kejadian itu baju dodot Antakusuma, pembungkus tulang belulang si Gatot Kaca, kita buka apa nggak berantakan akhirnya? Gugurnya si Gatot Kaca pasti kita bakal dituntut sama Pandawa Lima. Ya kita dewa, kita penguasa, masa tiba nama Pandawa Lima kita kudu kalah. Umpama kejadian kita dituntut, siapa aja yang nuntut itu baju dodot Antakusuma yang udah kita bawa ke kayangan jagat Suralaya, kita tangkap, kita ceburi di kawah Chandra di muka. Sirah ngomong mah gampang, tapi pelaksanaannya mah gak segampang itu. Iya emang Pandawa Lima mungkin bisa kita adepin, Pandawa Lima bisa kita kalahkan, tapi
tukang ngomong pendawa lima apa nih kita takutin? Gugurnya si Gatot Kaca, bajunya diambil kita bawa ke kayangan jagat Suralaya, pasti tukang ngomongnya juga datang. Siapa kakang tukang ngomongnya itu? Kiluras Marbadranaya. Kalau dia nanti datang ke kayangan tiba minta baju Antakusuma, kali ini kayangan diambil, apa kita tiba nempatin nih? Aslinya ini kayangan milik Kakang Semar. Kalau kejadian Kakang Semar nuntut ke kayangan jagat Suralaya, bubar kita jadi dewa di kayangan. Zaman sekarang mau usaha lagi susah. Dagang-dagang panjaman sekarang mendagang gorengan, apalagi minyaknya mahal. Padahal bala-bala tadinya 1.000, sekarang udah goceng 2. Masih aja untungnya kagak ada. Lagi kada lu makan ada 5, kata gua 5.000 udah lebih dari goceng. Kecok. Itu mau urusan belakangan kakak. Yang penting kita pinta aja dulu itu baju Antakusuma dari tangan si Gatot Kaca. Batara Yama, jangan lagi sifatnya diperintah di siang hari. Di malam hari Batara Yama siap datang ke negara Pringgandani meminjam itu baju dodot Antakusuma. Ya kalau gitu siapkan baca barat kayangan. Kakang Panci Narada sendiri yang harus memimpin para dewa ke negara Pringgandani. Siap, kalian memang udah jadi keputusan Raimai. Batara Yama siapkan baca barat para dewa. Kita tarik, kita bawa ke negara Pringgandani di hadapan Gatot Kaca. Satu dua yang supaya jangan sampai ada halangan, supaya lancar baju ke bawah ini ke kayangan. Mangga hati-hati. Kakak permisi, umpama nanti kejadian jaga, jangan sampai gagal negosiasi kakak pagi hari baik-baik. Dewa. Batara Indra, Batara Surya, Batara Kamadaya, Batara Samu, Batara Bayu, siap. Siapa keris, tombak, panah, golok, celurit, pisau, pedang. Siapa yang jujur baru termos? Udah berapa kali termos diisiin habis lagi katanya sekarang udah gebung ngopi. Iya. Giliran gratis mengasap-asap. Nah, kalau dia ngantuk disiram pakai termos. Oh, dan kalau ada yang ngantuk kita siram pakai termos. Cocok. Seluruh para dewa udah siap. Kapan kira-kira kita berangkat kakang? Ayo, hari ini juga kita langsung menuju ke negara Pringgandani. Diserahkan baju Antakusuma itu syukur. Nggak diserahkan kita rampas dari tangan Gatot Kaca Satria Pringgandani. Wadah, para dewa masing-masing siap kita berangkat menuju ke negara Pringgandani. Atur barisannya rapi, atur. Bagi sebulan dibaca berarti sumringan
Pokoknya Gusti kita Pak RT Supri Aladahnya dalam adanya sadaya menghina para supri sadaya jati seri para supri Bang Gocil ada Bang Gocil. Alut-alutan baca balat kayangan menuju ke negara Perikandani. Belum kita ceritakan sampai kita ceritakan di negara Perikandani. Wara Arimbi dia putranya Raden Gatot Kaca juga Perbakesa. Arimbi sudah mendapatkan firasat bakal ada gangguan di negara Perikandani. Aduh, ampunan nak ibu kasar Gatot Kaca jangan. Anak ini kalau Gatot Kaca ibu jangan enak tenang ini di negara Pringandani kasep. Mana Perbakesa ada ada kemari dulu Perbakesa. Mana anak ibu Gatot Kaca aja. Haji Asmar Bandar segala-gala. Ampura diri kau Gatot Kaca. Ibu anak ibu ada. Pakai hiburan mengungah gini udah. Perbakesa hampura duduk dulu Perbakesa. Halo mamang ini duduk dulu paman duduk dulu.
takut nggak di aku meponakan mah. Pak Haji Suganda Pak Haji Aslam Caca Malik Alika Maeta Supriha Pak RT Supriha Mustika Bang sini ada Bang Nasir
Tadi dagang ada. Asli jalan lagi dagang. Goyang terus. Pasintut ada pasintut. Tadi ada. Terima kasih. Goyangin nih, goyangin. Kalau jauhin dekat mana nih? Jauhin ujung. Ya kalingan. Bisa kita lihat di YouTube Kembang Eceng. Tadi dagang
Satria Pringgandaniya irasaimu anak musti hati-hati, anak musti waspada, sebab tadi malam tebu rasa dapat impian yang kira-kira anak bakal ada gangguan, bakal ada cobaan baik gede maupun kecilnya ini di negara Pringgandani. Ya rasa diri ibu, apabila terjadi apa-apa pada diri sampean, gak sanggup ibu hidup di alam dunia aja. Umpama kejadian boleh penyakit gede, umpama datang ke anak harus cuma ibu aja yang terserang penyakit atau celaka, anak mending ibu aja yang celaka. Kasih ya rasa Gatot Kaca, yang namanya hidup dalam suatu negara, jangan lagi sifatnya negara kita dalam keadaan kacau, dalam keadaan tenang juga soal waspada mah penting. Sebabnya namanya kejahatan mapan tomboros sifatnya dari pihak luar kalipun dari pihak dalam. Ini kerajaan negara Pringgandani menggangguan hidup di alam dunia mah ada aja. Panjang namanya manusia hidup di alam dunia mah jangan lagi sifatnya kita lagi senang, kalipun kita lagi susah juga ada aja yang sirik. Kadang-kadang kita senang dikatai, kita susah dikatai, kita senang disirikin. Ya memang itulah kenyataannya hidup di alam dunia. Biasanya yang namanya orang tua perasaannya kuat kasar. Apalagi ibu sampean terdapat impian, itu emang kira-kira impian apa Anda sebab belum disebutin pada teteh wara harimbi. Impian apa macam-macam. Iya emang ada yang bilang yang namanya impian kembang tidur, tapi juga itu teh firasat tanda dari yang maha kuasa. Yang namanya maha kuasa tiap-tiap ngasih
tanda tiap-tiap ngasih sebab teh pasti ada kejadian di Yaman. Randy. Zaman dulu, zaman teknologi belum canggih, yang maha kuasa udah ngasih tanda asal ada burung buak berbunyi sore-sore, wah katanya ada perawan yang bunting. Zaman dulu, udah sebab zaman dulu mah belum canggih. Yang doang. Asal ada burung bebencet, karena anak sekarang mah gak ngerti yang bunyi cet, 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 cet. Biasanya ada kejadian kita kudu waspada, ada maling. Itu emang kira-kira impian apaan teh hari ini? Jadi ibu teh dapat impian ini teh negara Pringgandani terserang banjir yang segede-gedenya banjir. Waduh. Dalam impian ini Pringgandani terserang banjir itu berbagai cuman banjir di macam-macam, tergantung airnya dalam impian. Maksud diri sampean umpama kejadian dalam impian ini negara kita diserang banjir, airnya warna merah, merah itu perlambang emosi, emosi buktinya darah, lambang itu. Kalau malam kita ngimpi kayak gitu, umpama kita punya utang gede, buru-buru pagi-pagi kita nyarap, habis nyarap kita pergi. Sekaganya yang nagih marah-marah, kita yang ditagih yang bakal jadi marah. Kalau kata orang zaman dulu udah kita diubah. Tuh. Umpama dalam impian negara kita kena banjir, airnya warna kuning, kuning lambang kesusahan. Ada lambangnya. Misalnya airnya kuning, atau kita bakal dapat kesusahan, bakal dapat nggak gede juga kecil mah ada bahaya, ada gangguan. Ada lagi yang airnya hitam, ada. Umpama ini negara Pringgandani diserang air banjir warnanya hitam. Hitam ada dua rupa, ada hitam yang panas, ada hitam yang dingin. Kalau umpama kena banjir airnya hitam dingin, bahaya. Hitam teh lambang duka cita, lambang kesedihan, lambang kegelapan. Bagaimana kira-kira kalau air hitamnya rada panas? Nah kalau panas beda. Kudu hati-hati itu teh. Maksud diri sampean, maksud paman, umpama hitam airnya, kalau airnya panas hitam, tinggal naruhin kopi, tinggal naruhin sepiring Kue doang. rokok sebungkus. Itu akhirnya jadi cilaka. Lah gak jadi cilaka, pada air panasnya hitamnya panas. Kita tuang ke piring kecil, kita sedot serubut. Aturan ngantuk jadi seger. Apalagi kuenya masih hangat. Martabak, Iman martabak. Jadi diri sampean lagi serius juga ada aja. Hidup kita jangan terlalu serius. Saatnya kita bercanda, saatnya kita serius ya serius. Tuh satu contoh tukang salon, kebangetan serius, sekarang akhirnya apa? Mukanya hitam ongko, rambutnya pada putih ongko. Mana jalannya ongko? Orang yang gak pernah hiburan itu. Di kampung ini itu teh dipanggil aki-aki gayung. Bukan gaul, dia mah gayung. Bukannya gaul, gayung.
kayak gitu usahanya merajin. Kalau lagi nggak nabung mah jadi bandar Ciput. Bakalan rajin dari tutut. Kalau emang pengen Ciputnya segar, mesen aja macet ke tukang saron. Ya jam 12 malam ya udah nyelam. Umpama kita pengen jam 12 malam pengen Ciputnya masih segar, dia mah jam 12 malam dia nyemplung. Film juga. Ya usaha memang kudu rajin. Tutut orang dia makan uang. Kemarin kita datang ke rumahnya, kata bininya nggak ada, lagi dirawat. Kata bininya kita longok dirawat. Kata kita kali Aceh lagi nyari Ciput, nggak taunya buaya. Itu beda, ada kamu buaya. Jadi dalam mimpian begini kasep, Gatot Kaca teh ke bawah air, airnya warnanya merah. Ya berarti benar mungkin kata Perbakesa, waspada mah penting, curiga mah penting. Ya rasa diri ibu daripada anak yang jadi cilaka mah mending ibu kasep, tapi hati-hati mah penting. Sedang mengadakan musyawarah Gatot Kaca dengan Wara Aribi. Sampainya Panci Neradanya membawa pacabalan para dewa. Aribi, ini dewa Panci Nerada, Panci Nerada, Panci Nerada. Aduh, ampun yang masuk, yang Panci Nerada. Dewa. Siap. Ayo, kita langsung masuk, cuma kudu teratur, kudu rapi masuknya. Enggak, Anjing Narada masuk juga para dewa. Awas mundur Gatot Kaca kasep. Waduh, masuk masuk. Mundur Perbakesa. Jangan-jangan ini yang tadi jadi lambangnya Kanjeng Gusti. Ya mudah-mudahan datangnya dewa ini ke negara Pringgandani membawa kabar yang baik. Perbakesa ini Panci Nerada masuk yang masuk. Nggak sangka kedatangan tamu agung dewa dari Kayangan Iman. Sehat Aribi, sehat yang duduk dulu ya. Gatot Kaca, sehat Perbakesa, sehat. Diri masih cari ngecik. Yang Batara yang Mahapura Aribi. Duduk dulu ya, Batara yang Yang Batara Surya Hampura Aribi.
ini Tubuh yang Bahtara Surya lain nah ini tuh 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 tuh. Tahu di nato mana ya dari pintu Barada juga menyaksikan apa ada Darwin
Ampun gak disangka saya teh kedatangan tamu agung dari kayangan jagat Suralaya. Ya rasa diri saya datangnya dewa, ibaratkan besarnya gunung dibandingkan hati saya pada saat ini masih gedean hati saya. Tentu jauh dari kayangan sampai di negara Pringgandani. Ada yang dimaksud, ada yang dituju, kasih tahu di hadapan Harimbi umpama ada perintah dari yang Pramesti Batara Guru, jangan lagi sifatnya di siang hari, di malam hari Gatot Kaca siap menjalankan perintah yang Pramesti Batara Guru. Tambora sifatnya si Alok ponakan mamangnya siap. Jangan lagi perintah yang kira-kira senang, perintah yang kira-kira biasa juga kalau urusan dewa memual nggak dibelain. Ada apa Eyang? Terima kasih. Yang namanya kita tetamu, tambora sifatnya dikasih makanan yang enak, dikasih minuman yang nikmat, yang punya rumahnya senang juga kita udah bangga bener. Tuh, jauh dari kayangan jagat Suralaya sampainya ini di negara Pringgandani. Pertama, atuh dewa terasa kangen sama orang-orang negara Pringgandani. Kalau kata samantea silaturahmi, sebab dengan silaturahmi umur kita tambah panjang, rezeki juga rada gampangan. Makanya hidup kita kalau lagi pusing jangan ngejedok aja di rumah.
usaha seenggaknya usaha kita dapat duit juga murun. Kalau kita keluar di mana-mana mah aturan pikiran pusing jadi hilang. Iya. Atau kita kagak ngerokok, jadi Aturan di rumah kita nggak ngopi ngonamu memasak nggak kudu ketemu teh aja. Kita namanya nenamu. Sekadanya kita kudu beli rokok juga murun, yang punya rumah punya rokok tiba ngisep memasak kudu bayar. Iya. Dah. Baik kagak kudu bingung kita main kita bang di teh lo pasti ada. Makanya kalau si Aceh datang ke rumah Eyang mau buru-buru rokok yang kantong-kantongin. Sebab dia jarang punya rokok, banyak kan merokoknya punya rumahnya disedotin. Yang kedua, Eyang datang di negara Pringgandani atas perintah Pramesti Batara Guru. Itu memang dari apa sebab Eyang jadi begini. Di Kayangan teh sedang terserang penyakit yang segede-gedenya penyakit. Udah binatang mah kena penyakit kuku sama kena penyakit pernapasan mulut. Para dewa yang ada di Kayangan jagat Suralaya kena penyakit, pagi kena penyakit, sorenya udah kaku. bahaya. Sore kena penyakit, pagi-paginya kaku. Banyak kan mah pagi-pagi aja yang sering kaku. Penyakit ini mah. Siapa sih sama lagi ribut aja? Emang dia juga katanya kalau pagi mah kaku. Ini mah penyakit man, yang setahun setengah kalau udah punya adik lagi. Iya emang juga itu rezeki titipan dari Yang Maha Kuasa. Tapi kalau kebangetan banyak meribet. Pramesti Batara Guru rasa bingungnya umpama dibiarkan, maka dewa lama-lama bakal jadi habis di Kayangan jagat Suralaya. Atas petunjuk ada suara tanpa ada rupa, Pramesti Batara Guru mendapatkan perintah kalau di Kayangan jagat Suralaya yang kena penyakit bisa jadi waras, yang waras gak bakal kena penyakit asal di Kayangan masing-masing dewa disuruh minum rendeman air baju dodot Antakusuma. Yang dimaksud yang punya baju dodot Antakusuma nanggatun kaca Satria Pringgandani ini mah wayahnya sehari dua hari mau baju dodot Antakusuma mau dipinjem mama dewa, kali dipinjem nggak dikasih, mau disewain berapa duit itu baju mau disewain. Yang penting asal ketahuan harganya, apa cara minggu, apa cara hari, apa cara jam, apa cara menit, sewaan uang nggak dibayar. Kapan lagi dapat rezeki kalau bukan di lebah ini? Yang kedua, di samping kita dapat rezeki, kita juga bisa nolong dewa. Aturan dewa kena penyakit jadi kagak. Ya kan? Ya wayahnya di lebah ini mah. Dewa minta kesadaran dari Gatot Kaca, minta kesadaran dari Arimbi, minta kesadaran dari orang-orang yang ada di negara Pringgandani. Sehari dua hari aja mau dipinjam, besok mau dari pulangin. Ya kalau soal kasih itu mama apa ya? Yang punya baju Antakusuma anak saya Gatot Kaca, jadi yang bisa mutusin cuma Gatot Kaca. Kira-kira menurut Gatot Kaca dikasih apa enggak?
dewa minjem bajuan tak kusuma kasih maaf ibu ya rasa Gatot Kaca kalau yang namanya dewa belum pernah penyakit bukan masuk di akal. Dewa penguasa tribuana tiga alam penguasa kalau kena penyakit bagaimana yang di bawah-bawahnya jadi maksudanan maaf ya ini teh baju nggak bakal disewakan atau nggak bakal dipinjamkan pada para dewan yang ada di kayangan jagat Suralaya. Bagaimana menurut paman Perbakesa? Hong ini mah hong. Masa dewa kena penyakit yang bikin penyakit dewa. Yang warasin dewa. Sebab di alam pewayangan enggak ada yang paling berkuasa kecuali dewa. Angin bikinan dewa, api bikinan dewa, umur bikinan dewa, penyakit bikinan dewa. Masa yang bikin kena penyakit? Ilong. Apaan ilong? Enggak mungkin ini mah hoak. Yang namanya dewa juga ada yang lebih kuasa, Gusti yang maha kuasa. Kalau memang yang maha kuasa udah ngasih penyakit pada dewa, kalipun dewa juga gak bisa nolak takdir dari yang maha kuasa. Hong ah. Yeah. Lagi ini urusannya sama Gatot Kaca, bukan urusan sama Perbakesa. Yang berhak ngasih apa enggak bukan Perbakesa tapi Gatot Kaca. Mamangnya kayak keberatan di bayi di mana. Oh, bukan apa-apa kalau terjadi apa-apa sama ponakan. Aduh. Gatot Kaca teh bukan timbang dianggap ponakan, dianggap anak pribadi, malah menyawa Gatot Kaca, menyawa Perbakesa. Buat Perbakesa mensayangan nyawa si Gatot Kaca. Iya, emang ke orang-orang meponakan sama mamang pada ngakur. Ini mah ini mah sayang biar meponakan. Iya, emang itu kangendang mama-mamang yang genanya apa sekarang. Padahal banyak namanya mamang sama orang tua kita. Kita anggap aja mamang teh orang tua kita. Mamang dimusuhi. Itu teh hal sepele. Tiba gara-gara warisan 14 meter. Si Pulung gak dapat. Sampai sekarang mamangnya dimusuhi. Mundur bagian saja ngadepin. Tapi ini teh urusan dewa Perbakesa. Mau dewa ke, mau siapa ke. Kalau kira-kira urusannya kagak benar, apa kudu kita turutin terus. Udah mundur. Dasaran barusan dikasih kopi, udah ngopi lagi gak apa-apa. Mumpung masih ada. Alhamdulillah tuan rumah kita baik. Berkah biar kesono ini gampang milik rezekinya ya man. Dagangnya juga katanya dagang buah-buahan, es buah biar lancar, biar laris. Tamunya juga berkah. Ini kalau nggak nanggap wayang kita mau hujan. Untung nanggap wayang kita. Sebelum pagi Perbakesa udah merupus terus. Bacaan. Jangan sampai hujan. Makanya kalau emang dia kesian bagi kita, timbang sejuta lagi kudu ditambahin.
Tapi hati-hati perbagai saya udah mundur bagian saya ngadepin. Hati-hati kasih Gatot Kaca. Kalau juga do istirahat sono di belakang. No dekat Mangoli. Dia mah gak berhenti mulutnya gak memakan niup trompet. Tapi paman mesti hati-hati paman. Bagaimana? Arang mah begini aja dah. Bagusnya memundur ini dari negara Pringgadani. Nggak mundur dewa dari negara Pringgadani, jangan salahkan Perbakesa kalau akhirnya berbuat kasar sama para dewa. Si bangsa. Dewa lagi diajak ribut. Beresin. Perbakesa diserahkan atau syukur baju antaku semua. Nggak diserahkan, jangan lagi sifatnya si Gatot Kaca. Perbakesa juga bakal ditangkap. Coba tangkap dari Pringgadani. Hati-hati paman. Mundur nanti saya mau tahu kemampuan Perbakesa. Hati-hati. Tangkap si Perbakesa, tangkap si Gatot Kaca. Campurkan di kawat Chandra.
Saya mangga sanggup banget. Ampun kadang Mataraya Mangga. Bagaimana ini? Saya sudah berusaha sekuat tenaga, tapi sama sekali saya nggak sanggup menghadapi Perbakesa. Ilok dewa kudu eleh. Akunya juga malu atuh. Ya bis bagaimana kenyataannya begitu Kakang. Mundur. Nih, Bataraya Mah di Kayangan tugasnya tukang nyabut umur. Ya tapi Kakang juga belum tentu. Masa tukang nyabut umur berkelek? Sebaris lagi juga dicabut. Apanya yang sebaris lagi? Mundur. Malu-maluin bener, giliran makan aja kumpul, asal giliran berantem aja satu-satu berantem. Giliran makan ikan ayam kok kagak kebagian. Rokok aja udah dibagi masih bisa. Katanya ini mau gudang merah kesukaannya. Giliran aja dikasih gudang merah hilang. Apa tuh nanti pak katanya kumur sering ada kapasnya. Wah, cek kesukaannya yang ada kapasnya. Iya, rokoknya dia main ada kapasnya. Rokok filter. Nah, cek, lagi diangkat, cek. Lagi disebut ini. Pengen yang ada kapasnya itu gua kasih. Perbakesa bagus sebab kita musyawarah aja daripada diri sampai jadi cilaka. Perbakesa Bataraya Mah di Kayangan tukang nyabut umur, daripada kejadian dicabut umur sampai yang mending nyerah aja secara baik-baik. Kayak baja man rambutnya cowok. Kirain make wig ngaras serem. Cowok. Ada sini kamu,
Terima kasih.
Terima kasih.
Waspada neraka Solendra Salin Sumawa Solendra Salim Pawarsa ya Salim Pawarsa Berbakisa kenal bahu bukannya kenal lagi Batara Yama di kayangan tugasnya tukang nyabut itu gini daripada akhirnya diri sampean kehilangan nyawa mending balik aja mending mundur yang namanya umur bukan urusan Batara Yama urusan yang maha kuasa. Kita mau ya kalau emang belum waktunya mati memual mati kita nggak mau kita lari kemana tahu juga kalau emang ada waktunya mati mati. Jodoh umur milik rezeki aturan yang mahaku siapa yang nyebut gue bertiga-tiga bukannya presiden yang maha kuasa kue pakai buat manuk jodoh 1000 kali kita kagak mau kalau emang waktunya jodoh mah ada aja yang mentak jadi gimana jodoh 1000 kali kita pengen benar dari muda sampai tua kalau emang waktunya putus mah ada aja jalannya ada aja rebabnya ada aja sebabnya ada kita guru kita gimana jadi ingat teman topeng bohim tukang rebabnya namanya asal giliran lagu teh ini tang tum tum kadang-kadang kalau emang udah waktunya jodohnya putus ngedadak-dadak ada pihak ketiga pelakor kondensor proyektor apa sih man topok kotor alah dia bikin Korektor. samanya udah masuk diepet mediator Kotor aja pokoknya. kolor pelakor kalau umpama kejadian jodoh kita putus gara-gara pelakor jangan pelakor yang disalahin kita jadi perempuan kudunya introspeksi kira-kira udah bener apa enggak kita melayani laki kita
Tuh. Buat itu ada asuransi. Ini mah kadang-kadang lakinya kawin nama jablay, kawin nama janda yang lain katanya emang janda sial laki gue direbut. Jangan. Jangan gitu. Orang berumah tangga tinggal gampang, apalagi ini yang baru Iman. Yang baru mah masih nafsu, yang banyak masih keresep, yang banyak. Ntar kesono ini cobaannya banyak. Ada pergantian toke. Hah? Cobaannya orang berumah tangga teman, makanya kalau bisa kita ngelayanin laki kita biar bener. Dari apa sebab apa di buku nikah dibacain laki punya bini, bini punya laki. Apa yang ada di bini itu berarti milik laki. Apa yang ada di laki berarti punya bini. Kadang-kadang layanin semaunya. Ini mah jodoh pengen bener, kadang-kadang laki pengen di belakang. Tiba suruh miring dikit nggak mau. Kadang-kadang kita sewanya habis tidur kagak mau. Iya man. Kadang-kadang mau tidur sama laki boro-boro sifatnya dandan yang rapi, pakai baju yang bagus. Kadang-kadang mandi dia kagak. Bagaimana laki mau betah di rumah, mana habis ngambilin rongsok di luar, mana kagak mandi-mandi aja. Laki-laki kasih bodoh. Udahlah bini lakinya emang pengen dari siang ngancem, adanya keparangan ngancem dari pagi itu teh, ntar malam lu. Begitu malam aja bininya bau rongsok, udah cungis aturan nafsu jadi kak. Dia keluar dan nonton wayang lihat sinden. Mana bulat-bulat, mana goyangannya, mana kinclong, mana lengong. Aturan gak resep, jadi resep. Apa kalau udah resep sama sini betul dewe. Tiba ngentong-ngentong ngerem kejual. Iya pak. Apa jangan kita salahin orang lain, kudu kita salahin diri kita. Laki juga sama, supaya bininya bener layaninnya ada caranya. Usahanya kudu getol, usahanya kudu rajin, duit kudu megang. Bagaimana bini mau bener? Bini baju nggak dibeliin, giliran bini hutang marah-marah. Enggak ada. Masing-masing juga ada kewajibannya. Apa kewajiban istri terhadap suami? Melayani suami dengan sebaik-baiknya. Orang zaman dulu mamang tiba punya laki tani deh, makan kuat disajiin buat nasi dibulet-buletin, disarapin daun pisang, ikan asin juga, ikan enggak emang beli minyaknya bangga, tembang digarang deh, ngadepin laki makan, dari disusutin ongko keringetnya, ditungguin ongko, bari cengar-cengir ongko, padahal lakinya timbang tani. Bab zaman dulu bukan kaya yang dicari berkah. Kalau emang berkah udah dapat, kaya ngikutin. Tapi kalau kaya kita udah kaya, berkah belum tentu. Satu contoh pejabat gajinya tinggi, mobilnya bagus, rumahnya bagus, entar bercerai, coba kurang apa? Kalau kita pikir-pikir, orang ada kekurang jabatan tinggi. Pan kalau yang namanya pegawai negeri mah ada gaji yang ke-13. Coba 13 bulan apaan ya? Makanya orang kudu pinter teh di lebay teman. Mau susah, mau senang deh emang laki kita, mau jelek, mau cakep, ini mah kadang-kadang emang punya bininya jelek, diomongin di mana-mana.
Katanya punya bini udah pada megar, punya bini udah pada kendor, punya bini bau ongkong. Jangan diomongin di mana-mana, itu teh bini kita. Bagus jelek juga emang bini. Tuh, makanya aku mah punya bini atuh aja, udah gak pengen nambah. Perempuan mau ukuran hawa nafsu, punya bini satu banyak yang dari muda sampai tua, tapi ngerasain lelaki punya bini 2, 3 pasti pengen 4 pengen 5 kalau bisa mah semua perempuan jadi bini kita. Sebab apa? Sebab itu teh ukuran hawa nafsu. Boro-boro Ustad, Ibu Sinden juga bilang nafsu anu mentak kaduhung badan yang bakal jadi ketemu. Sama begitu punya bini, mau cakep mau jelek, perasaan bini kita yang paling cakep, yang lain mah perempuan rasanya hambat. Mama, nggak ada lagunya kita. Percaya nggak ada saksinya. Ora pulung jadi saksinya. Haji Misan katanya jadi saksi gede. 2 kalau saksi Ya, saksi 11-12. Orang saksi juga sama. Si bangsa. Jadi maksud diri sampean. Saksi. Dewa mundur dari ini negara Pringganda hingga jadi cilaka. Dewa enggak mundur, jangan salahkan perbakesan. Kalau akhirnya berbuat kasar pada diri sampean, wah. Tukangnya tumbuh ini kejadian gak kecabut, tapi aku punya ilmu ajian angin topan. Kekuatan ajian angin topan jangan lagi tiba perbakesa gunung ditiup pada diri aku, kuat maur itu gunung. Perbakesa meramalkan dia punya ajian angin topan. Jinanda kuma pradak kia kumata kaji. Jinanda kuma pradak kia kumata kaji. Ajian angin topan. Jangan dibilangin mau dibuang ini si bangsat pada diri aku. Berbakesa maju sungguh-sungguh diri sampean bisa ngadepin bakal yang
memang kira-kira dewa niatnya mau benar juga nggak mungkin jadi maksa begini. Tiap-tiap dia maksa juga tentunya niatnya yang kagak benar. Bukan cuma Perbangkesa, tapi Gatot Kaca juga lebih baik gugur daripada akhirnya ini baju duduk dibawa ke kayangan jagat Suralaya. Gatot Kaca, ini yang Batara Yama Gatot Kaca. Ya bagus sih kita musyawarah aja ya. Tentu yang tahu ada ini baju duduk pembungkus raga badan Gatot Kaca yang asal muasal dari aksara Pak hingga mencapai 7 rupa aksara Pak. Berantakan kalau akhirnya ini baju dibawa ke kayangan jagat Suralaya. Kenapa dah? Dalam. Dulu kayak kita musyawarah dulu ya, supaya Bang bisa tahu apa alasan Gatot Kaca nggak menyerahkan ini baju Antakusuma ya.
Thank you.
Buat yang ada di Depok.
Buyar Gatot Kaca Madang Imam Putra yang mengadang Satria Pringgandani ya Satria Pringgandani rasa diri yang begini Gatot Kaca timbang sehari 2 hari ini mau baju minjem ini mau minjem kalau kata tukang rebah mengapa korek sih lagi kali Gatot Kaca minjem nanti sayang pan mau disewa yang penting masalah ada harganya dewa teater mau cara minggu, mau cara hari, mau cara jam, mau cara detik, wah nggak dibayar. Kali sewa nanti takut kemurah kontrak dan kontrak. Yang tentu lebih tahu daripada Gatot Kaca. Gatot Kaca bisa pakai baju Dodot Antakusuma ini teh sebagai pembungkus dari apa sebab Gatot Kaca digodong di kawah Chandra di muka. Dicampur aksara Pak hingga mencapai 7 rupa aksara Pak. Dicampur emas inten jumanten dibungkus pakai baju Dodot Antakusuma. Bagaimana kira-kira kalau itu baju dilepas? Lagi selama Gatot Kaca dikasih baju Antakusuma belum pernah ini baju dibuka. Kejadian sekarang dibuka sama aja Gatot Kaca bakal kehilangan nyawa. Gatot Kaca bakal gugur maaf ya. Lebih baik Gatot Kaca disuruh perang melawan ribuan musuh, jutaan musuh, membela kayangan jagat Suralaya daripada baju ini dibuka. Wah. Jadi mau dikasih maaf ya maaf. Kalau gitu bakal dipaksa pada diri ya. Sebab Gatot Kaca udah ngehargain deh, bukan ngehargain tapi demi nyawa Gatot Kaca. Kalau gitu mau dipaksa pada Batara yang coba-coba nggak coba. Gatot Kaca melawan Batara Yama.
keleh ini mana lagi bukan salah Batara Yama, ini mah salah pimpinan. Gatot Kaca dikasih gelar jagonya dewa, Batara Yama biar tukang nyabut umur dewa, dia coba kalau lawan jagonya. Balik ini mah, terus nggak balik ke bayaran udah nggak separuh. Harapan udah habis ini bertipis. Mana habis perek, mana besok perek lagi, mana bayaran separuh. Aduh, siapa yang baru ngikut? Oh eda, apa-apa dasar nongkrongnya bareng ini utang. Bayaran pajak utangin beda. Hampura ini waduh. Wah. Nggak disangka kudu kagak kuat melawan Gatot Kaca lala keleh kan udah angkat kaki sebelah terus dong nggak salah lagi ngetagu itu kayak ngangkat kaki duduk tobat dia udah gak kuat mau diapain kalau dipaksain juga emang udah gak kuat boro-boro Batara Yama apa udah gak kuat mas sama itu kuat di jatring dari tempat itu gara-gara gak kuat udah kagak kuat tapi kuat dikebukin bandar itu kan emang gak kuat lagi corak-corak dari sore terganggu di tidur Nanti pakai dewa itu. dari sononya menanggu buat dia ada lagi Aceh makanya tiba lu basah-basahin apa tobat aja betul maksud gak doang yang gede tarik mundur pasukan para dewa kasih tahu Eyang Panji Maradang gak bakal balik sebelum Banji Dode Tantakusuma ke bawah kekayangan jagat Suralaya. Jadi maksudnya Eyang mau minta bantuan sama Pandawa, berarti menerus ya Eyang mau minta bantuan sama Arjuna, Eyang mau menerus bilangin mual balik dulu ya nanti jadi penyakit kalau udah hasil mah ayo be sebab sebelum hasil kita udah balik bisa jadi penasaran kan kalau belum hasil mah tidur gak pulas nonton TV gasal yang pikirannya alasannya jarak kemana lagi nonton bola apa baru 5 menit udah kayak 2 mana yang mentah jadi udah disewat dan tambah sewat kita ini bener jadi yang mau menemui Arjuna Satria penengah Pandawa Gatot Kaca kalau bukan sama Arjuna mau tahu pan ini teh udah malam wayang mah dari zaman dulu juga jam 5 baru berhenti kagak ada yang nama cerita wayang jumlah berhenti nggak ada wayang mah jam 2 berhenti ada juga setengah 2 kali ya baik mau dibawa pasukan para dewa tarik mundur pada diri kalau segera tunggu Gatot Kaca yang bakal datang lagi di hadapan Dewi Samudera
Panci Narada bukan balik ke kayangan tapi langsung menuju ke Madukara di hadapan Arjuna Satria Panengah Pandawa. Tunggal keadaan negara Pringgandani kita ceritakan, nyatanya sampainya Panci Narada di hadapan Arjuna Satria Panengah Pandawa. Arjuna ini Arjuna, ya terima kasih yang mau datang ini ke Madukara. Ada apa yang nggak disangka si Gatot Kaca, jangan lagi sifatnya nama dewa, kalaupun wujud dewa juga udah berani dilawan pada si Gatot Kaca. Padahal Gatot Kaca punya kegagahan, punya kesaktian dari dewa. Nggak disangka Gatot Kaca kudu ngelawan. Ialah sendiri yang cuma Arjuna yang bisa ngasih pelajaran pada si Gatot Kaca Satria Pringgandani. Cilaka. Itu memangnya dari apa sebab ku berani Gatot Kaca melawan dewa. Dewa bukan berarti nggak bisa ngalahin Gatot Kaca, cuma dewa masih ngargain nama Pandawa. Coba kalau apa kejadian Gatot Kaca ditangkap, dipegang terus direbus, dah tentu Pandawa lima bakal nonton ke kayangan di akan Surabaya. Itu memang persoalannya apa? Kalau diceritain mah panjang. Jangan panjang-panjang. Kayangan jagat Suralaya terserang penyakit yang segede-gedenya penyakit. Ini mah penyakit yang ada di kayangan lebih dahsyat daripada COVID-19. Pagi dewa kena penyakit, nggak nungguin sore, siang udah kaku. Coba, kalau udah kaku penyakit. Coba siang-siang kaku, deh. Ayam berontak, ayam biak. Terus? Oh enggak. Ayam berontak, ayam biak. Terus? Ayam berontak. Oh eda, panjat topeng. Pantes panjat topeng mah punya. Panjat topeng mah paling banyolan yang merujak bunik setulung cetok. Karena bawa lancak di Kunaren. Punya bini, oh enggak setulung cetok. Nah bawa lancak di Kunaren. Salah itu ya. Kalau yang benerin ya, mana ini di YouTube. Tadi kan saya kok begitu begini. Mau diterusin takut nanti YouTube-nya hancur. Oh jadi
jadi di kayangan teh keserang penyakit segede-gede penyakit yang atas petunjuk dari suara tanpa ada rupa kentutis. Ini ngomong serius, jadi apa? Serius. Orang-orang mawayang Arjuna nggak ada banyol ini lagi dewa. Ya suara nggak ada rupa apa coba kalau bukan itu? Iya dah. Bisa waras dewa yang kena penyakit yang waras gak bakal kena penyakit asal minum rendeman air baju dodot antakusuman. Oh, teman baju dong dot. Bukan baju dodot. Baju antakusuman. Dua teguran kita baju dong dot. Jadi itu teh baju nggak dikasih, malah Gatot Kaca siapa hajinya bakal datang gak bakal dihargain pada Gatot Kaca. Itu teh gak bakal dikasih. Ya kalau gitu nanti saya minta yang tenang, yang tunggu aja di kayangan jagat Suralaya. Jadi yang gak ngilu. Iya selain nama Arjuna ya gak apa-apa dah. Emang ini enaknya kalau kita punya murid kayak begitu mana? Iya. Murid yang jalan sendiri. Nanti kesukaan Arjuna, umpama Arjuna datang ke kayangan udah disiapin sari akar capucin. Sama sapralila. Enggak tuh yang kalau gitu yang permisi ditunggu kedatangan Arjuna di kayangan jagat Suralaya. Serahkan pada Arjuna soal baju antakusuma. Siap. Bakal dipasang itu baju pada Arjuna. Tunggal Arjuna belum sampai di hadapan nyatanya Gatot Kaca. Kita ceritakan di Tegal Karang Tumaritis Kilora Semar Badanaya Cepot Dawalak Malak Kareng kejatuhan Perbakesa yang dibuang pada tewan. Ada apa sih Pak? Malam-malam orang-orang pada tidur, Bapak lagi jam. Ganggu bener dah. Jangan enak tenang di Tegal Karang Tumaritis. Rasa diri Bapak sedikit banyak junjunan kita, juragan kita Gatot Kaca bakal dapat ujian, bakal dapat cobaan. Maksud Bapak, apa salahnya kita datang ke negara Pringgadani? Surut, mana malam, negara Pringgadani, mana nggak ada ojek dulu gini hari, nyarap dulu ya tuh Pak. Ikan ayam tadi baru nanget-nangetin, dicampur, udah habis. Nenek lagi nyangin dalam mana no? Nenek lagi nyangin dalamannya. Nah itu. Kudus loh. Ucus. Dalaman. Ya nenek nyangin dalaman. Iya. Ampela.
Pantes borong-borong Jakarta Fair ape Lebaran Bekasi kayak kita gede aja. Buat kagak disahabat bisa kita mau lebaran DKI. Lebaran Bekasi gak aja. Kalau kita orang Bekasi giliran aja acara di Jakarta ke bawah. Reng, ada apa sih kamu? Dipanggil mau Bapak Reng. Kini ku telah kembali padamu lagi setelah lama kau tinggal pergi. Oh, nyanyi. Itu lagu pop kesukaan Bapak. Bukan pop, itu dangdut Pak. Jauh ku berjalan, Terus nggak nyampe. terus Nyampenya di sini. Perjalanan ini sungguh sangat meletihkan. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. dereng. Apa ya? Udah. Cepot mana cepot? Aya naon Abah? Si cepot. Jatuhnya perbakesa di hadapan Kilura Semar Badan Naya. Awas ya. Dari mundur. Ada jatuh. Mana pernah mundur. Apa Pak mundur aja mundur. Guys, tobat. Kita percaya sama ilmu Bapak tuh. Jatuh sih ada yang duduk-dudukan gitu. Ya jatuh mah biasanya pabu. Ini mah ada apa juragan? Ya rasa perbakesa kudu Kakang Semar yang turun tangan. Itu emang ada apa? Gatot Kaca bajunya bakal dipaksa pada dewa mau dibawa ke kayangan jagat Suralaya. Itu bisa dibawa ke kayangan, itu emang dari apa sebab juragan? Katanya di kayangan terserang penyakit yang segede-gedenya penyakit. Yang waras bisa jadi sakit, yang sakit bisa jadi gugur kalau nggak minum rendeman air baju Antakusuma. Bohong itu mah. Bohong kata saya juga. Paling juga ini mah akal-akalan dewa. Jadi sekarang bajunya udah ke bawah, belum tadi mah. Ayo langsung kita ke negara Pringgadani. Ayo kakak jangan sampai ke bawah itu baju udah Antakusuma ke kayangan. Ya ayo. Antri juragan kita. Tunda Belum sampainya Semar kita ceritakan sampainya Arjuna di hadapan Gatot Kaca Satria Pringkandani. Gatot Kaca, paman, ia rasa diri paman. Gatot Kaca mesti nurut apa yang menjadi keinginan dewa.
Masuk dulu paman, masuk. Kumaha cek mangsama?
Datang niraing pangkonan, datang niraing pangkonan, Arjuna Satria Panengah Pandawa. Gatot Kaca, saya paman. Yang lain Mama Dewa, tombor sifatnya wujudnya, namanya juga gak sifatnya dipuji. Seharusnya Gatot Kaca teh bangga bisa ngebela dewa, senang bisa ngebela dewa. Pertama atau dewa teh junjunan kita, yang kedua Gatot Kaca maka dewa guru itu teh bisa gagah, bisa sakti, bisa terbang. Dewa yang ngasih ilmu pada Gatot Kaca. Nah sekarang dewa lagi susah, dewa teh keserang penyakit yang sebesar-besarnya penyakit, tiba minjemin baju atau
Kalau kata paman mah jangan lagi timbang dipinjem, kalipun diambil juga kudunya mendiserai. Tobat, tobat. Ini teh bukan baju Antakusuma, bukan baju sembarangan paman. Ngambil baju Antakusuma teh sama aja ngambil nyawa di Gatot Kaca. Beda tuh nyawa sama baju mah. Tapi Gatot Kaca gak bisa ngebuka ini baju. Gatot Kaca gak bisa, paman yang bisa. Yang penting meserahkan itu baju Antakusuma. Gatot Kaca bingung menolak kemauan Arjuna. Akhirnya supaya Arjuna sadar, Gatot Kaca minta supaya baju jangan dibuka di Pringgandani, tapi dibuka di makam Begawan Palasara, orang tuanya Gatot Kaca. Bagaimana Raden? Iya baik. Gatot Kaca mau minjemin ini baju ke dewa, tapi ada syaratnya, baju teh jangan dibuka ini di negara Pringgandani, tapi dibuka di makam Wak Begawan Palasara. Yang ngebuka mah di mana kan? Yang penting diserai. Ingat Saman lagi masih muda, ngebuka di motor ke jadi. Bisa banget alasannya. Ngerokin tahu-tahu bukannya ngerokin, ngerokin. Banyak deh korbannya, makanya sekarang penyakit matanya nggak tapi awas. Orang-orang mah nggak ada yang naik motor nyeblok di pasir, sama menyeblok di pasir. Untung itu tiba di pasir. Kata dia mah jalanan. Bagaimana paman? Siap. Ya baik kalau gitu mari sama-sama kita ke makam Begawan Palasara. Siap. Gatot Kaca menyerahkan ini baju Antakusuma. Gatot Kaca jangan lupa. Baik paman. Jadi juga ini mana ibu cilaka. Kakang Semar tolong, Kakang Semar tolong, tolong Gatot Kaca. Ada apa? Cilaka, Gatot Kaca dibawa sama Arjuna. Kejadian ini mah baju Antakusuma dibukanya baju Antakusuma bisa jadi hilang nyawa anak saya Kakang Semar. Bapak menjalannya lama banget sih. Jalan Pak nggak ada orang-orang menjalan kayak Bapak, asal ada batu dijilat, dikantongin. Asal ada batu dijilat, makanya mukanya udah penuh melumpur. Iya man, kemarin mah dipungut kata dia hijau, nah bau sapi nih, nggak tahu ini tai lotok.
Kalau udah begini coba bagaimana Pak? Jadi kejadian juragan Gatot Kaca ini nggak ada di negara Pringgadani. Dibawa kemana juragan? Dibawa ke makam Rama Begawan Palasara Kakang Semar. Makam Begawan Palasara, kalau dari sini naik ojek aja masih seminggu. Tuh kalau motornya kenceng, kalau motor kayak Samang itu yang asal digas batu. Ya, nggak nyampe 2 tahun. Sampai 2 bulan. Orang-orang mah nggak ada yang motornya asal digas betul. Apalagi kalau polisi tidur. Asal ada polisi tidur ngerem terus mati. Kalau dikencengin mental dua-duanya dia. Aduh. Alam begini deh. Kita kejar aja, kita susul. Dan mudah-mudahan itu teh baju antaku sumaklun kejadian kebuka pada juragan di Pati Arjun. Ayo tuh Pak, jalan biar kencengan. Si gareng mah cepot tuh di jalan begini. Yang penting menjuragan Gatot Kaca. Ayo, juragan Hampura Kakang Semar permisi. Bantu doanya, tolong saya, tolong anak saya Kakang Semar. Ayo deh, kita pergi. Negara Pringgadani kita ceritakan di makam Begawan Palasara sampai di Gatot Kaca bersama Arjuna. Tolong diri kaulah eyang rasa Gatot Kaca, kalau bukan eyang yang ngebantu, eyang yang nolong cilaka keadaan Gatot Kaca Satria Pringgadani. Lebih baik diambil nyawanya Gatot Kaca, putus nyawanya Gatot Kaca, daripada baju kebuka ya. Tadi pengen dibuka di sini, sekarang malah nangis. Sama aja Gatot Kaca teh mainin paman. Sekiranya nggak mau ngomong aja tuh. Ngapain kudu jauh-jauh datang ini ke makam Begawan Palasara? Coba Mama ya bagus, cuma jangan dibuka ini baju. Ya Pan Gatot Kaca yang minta. Lagi paman teh udah terlanjur janji pada dewa.
soal ini baju umpama nanti udah dibuka, paman yang ngebawa, paman yang ngulangin. Gatot Kaca mah jangan takut kehilangan ini baju Antakusuma. Yang itu cuma terserah diri paman. Paman mau buka ini baju pakai apaan paman? Tenang, paman punya keris pancaroba. Dibuka baju sampean pada keris pancaroba. Gatot Kaca baju bojongnya Antakusuma terbuka. Ya udah tuh jangan nangis. Tahunnya ini baju kembali ke Gatot Kaca. Permisi, paman bakal kekayangan jagat Suralaya Gatot Kaca. Ini urusan paman anak. Mundurnya Arjuna sampainya Kilora Semar Badana. Aduh ya anak juragan si Muhun juragan. Ketinggalan Kakang Semar. Aku apa nggak dilawan pada juragan, sekiranya juragan rasa keberatan juragan. Tombol sifatnya anak sekalipun orang tua bisa durhaka ke anak ketinggalan yang dipercaya bapak sama juragan Arimbi. Nah sekarang ketinggalan, baju udah kebawa, kira-kira pertanggungjawaban bapak apa gimana ini? Ini mah bapak yang bahannya dituntut. Bapak yang bakal jadi cilaka. Ada buat apaan kita jadi orang tua, ilmu banyak, pengabisa banyak, tiba segitu kudu kagak bisa nolongin anak buah. Dimana disebut tuanya? Apa sih? Di mana disebut tuanya? Apa yang namanya tua? Kudu tahu. Jangan tua. Bapak teh bukan ompong ke geblok. Peot kejemur bukan. Kudu tahu, Pak. Udah bega aja niat bapak dah. Iya. Niat bapak bega. Ingat bayarannya bega. Bagian saya bayar lo pajak dikit masa segitu. Kalau apa kejadian ini bapak nggak bisa nolongin juragan Gatot Kaca, udah aja kita ganti namanya jadi Semur. Jangan jadi Semar. Kita joklok-joklok ini jadi nih aki-aki. Sebab tenaganya nggak ada. Anjing. Jangan kasar-kasar lah, Reng. Kita mau udah begak. Kita menjadi pengen buru-buru digoreng nasi doi. Lah itu hubungannya apa? Bukannya begak, itu melapar goblok. Aduh. Tenang. Tenang bagaimana Pak, udah begini. Tenang. Ini mau urusan orang tua.
Hah? Kejadian dewa nggak bisa ngulangin pakaian juragan Gatot Kaca, bukan pendawa yang nuntut, tapi nih bukan tibang bajunya mau diambil, kayangan mau dirampas sama bapak. Anak tebis tibang bisanya ngomong, tapi kemampuan anak apa coba? Boro-boro nolongin orang lain, apa udah gede kayak gini, makan kan bukan dari orang tua, nggak pada ketemu sama makan. Emang orang tua banyak dikit, orang pergi. Mana udah ngambil pacar rokok? Terus baik. Aduh. Boro-boro banget ini teh udah tua masih ngeribetin orang tua. Hah? Lah habis bapak jangan ngejawab. Udah Reng, jangan segala ngomong apa-apa. Makanya kayak gua mah nggak ngomong apa-apa. Itu kalau dinasehatin mah kita kudu nurut sama orang tua. Ujian jangan ke segala, munjung jangan ke gunung. Mujian kudu ke bapak, munjung kudu ke itu. Tuh. Gusti yang maha kuasa nggak bakalan ngasih milik rezeki sama diri kita, nggak ngasih berkah sama diri kita kalau kita nggak dapat ledro dari orang tua kita. Mulianya kita punya orang tua, apa sorga nggak bakal terbuka kalau kita anak durhaka sama orang tua. Bukan begitu kawan-kawan. Ini satu contoh pasangan saking sayang sama dia punya anak. Ini di acara kayak gini capek tenaga ongkong, capek pikiran ongkong. Jauh-jauh hari ya. Dari jauh-jauh hari dipikirin. Saking apa ini teh buat anaknya supaya anaknya bahagia di hari pernikahan supaya ada kesan. Habisnya juta ini teh acara, apa ntar kalau anaknya kaya minta dipulangin bekas modal kayaan enggak ada. Orang tua masih gitu gini ikhlas. Makanya anak jangan sampai durhaka sama orang tua. Iya kan yang namanya anak mah kadang-kadang mak nyabak ke orang tua, jarang lagi punya duit, banyakan lagi banyak utang. Baru nyabak ke orang tua. Bari nunduk ongkong. Segala nggak punya berasa. Bukan begitu kawan-kawan. Bolong itu mah. Tobat, iya. Bukan berarti Kakang Semar nggak mau nolongin juragan. Ada lagi yang berhak nolongin juragan, yang pantas nolongin juragan selain Kakang Semar. Tuh, aki-aki PA begitu. Giliran suruh nolongin segala orang lain yang dia mah diam. Ada yang mancing di raga badan juragan yang disebut panca brajanitis. Braja aja ada 5. Braja Musti, Braja Dentong, Braja Dentak, Braja Wiltapa, Braja Wilamata. Itu teh jadi kubur tapi ngancik di garba juragan Gatot Kaca. Dan buat apaan dia pada nempel di situ kalau nggak ada tolongnya? Buat apa dia diurusin nama juragan kalau emang nggak ada bantuannya? Apa yang namanya orang ngurusin batin mah seenggaknya seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali aku nyuguh. Mau sering gitu Pak.
Musrik. Dia keren dia. Bid'ah kita mah bid'ah. Zaman dulu Nabi nggak ada yang nemplokin. Di selain dari Pancabraja Nitis ada lagi dewa yang berupa ilmu. Pertama dewa bajing akik. Iya juragan kudu ingat bajing sama ke kiri. Dewa bajing iring. Musuh. Bajing akik. Tuh. Mundur Bel. Ayo kita lihatin dari jauh aja. Pengen tahu juragan dewa sabda panggung, dewa bajingan kiri, segala Pancabraja Nitis rame ini bahannya wayang. Jam 5 ini bahannya lah. Nyampe di rumah bangsa jam 18. Ayo juragan mah bukan saya nggak mau membelain juragan. Saya juga rasanya minggu-minggu ini merepot bener, kondangan banyak, arisan nongkrong. Kemarin dia keundang acara EKH buat kedatang kurban. Kata kita malam kan. Coba kalau datang umur kita nggak ngasih jemput pulang bawa ikan kambing. Besek memilihnya begitu. Baju udah nyisain dalemannya. Hah? Baju udah nyisain daleman. Oh, baju nyisain daleman. Jeroan. Baca bismillah 1000 kali. Kulhu 1500. Zikir 6000. Sebut nama saya. Gareng. Takbir. Allahu Akbar. Gareng memang lagi stres ini. Siapa yang gak stres juga bayaran udah habis. Tobat. Akhirnya Gatot Kaca banting-bantingkan dia punya diri, ngebanting-banting dia punya badan supaya nemplok, supaya ngancing keluar dari gerbang Gatot Kaca, supaya Gatot Kaca ditolong. Keluar satu persatu dari gerbang Gatot Kaca.
momongan yang udah. Habis jadi Apa? jadi Nyeningan Kenas. apa? Nyeningan Kenas. menet. Iya. Lihat ponakannya, aduh. Mana ponakan udah nggak punya makan. Mak yang satu ngikutin lakinya, yang satu lagi pengen ngikut. Itu ya. Itu mah gua saksi. Kalau nggak tidur begini kenas. Mana diusir mulu? Ada lagi. Ih, perjalanan hidup memang macam-macam. Punya model. Ada yang lancar, ada yang nggak lancar, tapi segala-galanya kita serahkan pada Yang Maha Kuasa. Karena susah senang hidup mati Dan dia ada. urusan Yang Maha Kuasa ya. Iya. Mana-mana gitu. Jadi ini ponakan Gatot Kaca bagaimana ya? Dewa yang bikin gara-gara, Arjuna yang jadi sebab. Baju Dodot Artakusuma dibawa ke kayangan jagat Suralaya. Ini memang nyenangnya menyembah. Jangan di situ tuh yang ngomong ribet. Tak pakai yang jawab itu orang banyak banget. Sama menurun di tempat doang. Jadi hidup lagi sakit. Ini mending layang-layangan mulai layang dan dalam menyakiti menyakiti nyawalan minyak wajah minum mendapat naik aku nyemak. Apa dia kata itu? Ya kan jadi baru codot. Baju codot bukan codot. Codot itu makan buahan. Aku yang bakal datang ke kayangan jagat Suralaya. Braja Musti, Braja Dentang, Braja Wilamatan, Braja Dentong, Braja Winkapa, tangkap Arjuna Satria Panengah Pandawa. Jadi Gusti bajing akhirnya aku yang datang ke kayangan. Sebab kalau bukan aku yang menuntut dewa, ya rasa diri aku gak diikuat. Melo apaan cuman begini, kakak Braja Musti, Braja Denta, juga kakrang Braja Wiltapa, Braja Wilamatan yang tangkap Arjuna, Rai Braja Dentong yang tungguin ini Gatot Kaca. Jadinya yang ngomongin kemana-mana jangan, takutnya nanti Gatot Kaca di sini cilaka kalau nggak di binatang buas. Coba kalau di binatang buas, adik kalau kemana-mana. Iya. Saya tebang nungguin doang. Memang nungguin doang. Duit lagu dapat kan duit lagu. Ya gak ngapa-ngapain, mau paling separoh. Mengenai nyemalok nih, Nyemalok dari 80 kulit 40. Dapat tebang dari goreng. wis si pulung sih. Kita tangkap si Arjuna, cuman begini Braja Dento, jangan lagi sifatnya ini Gatot Kaca dimakan binatang buas sekecil-kecilnya nyamuk. Apa kejadian Gatot Kaca bentol digigit nyamuk 1000 kali pukulan hukumannya. Ngalu dua kali ngalu hanya nih endot nyamuk berarti 2000. Wah mana melat nyamuk manusia nyamuk. Iya. Kalau Pasir
gajah dan nyamuk pun terdiri betul. Benaunya nili nyamuknya manu namanya namanya mengingatnya mengikulannya jangan ngejis itu udah tugas masing-masing. Ayo kita jaga si Arjuna beraja Wirtapa beraja makan air makan. Waktu doanya Arjuna mau ditangkap. Iya emangnya Allah kemana-mana yang penting bang nyamuk yang menyelimbung kali pengulang. Wah jelaka Seimbang, nabun. ya nabunin juga perkara yang namanya nyamuk mau lah mulus. Pakai daun pisang gitu dikipasin Aina mau dimapak mau dianggapin. Tunda beraja musti beraja dentak beraja lamatan beraja Wekapa yang bakal menjaga Arjuna Satria Panengah Pandawa. Kita ceritakan sampainya Arjuna di kayangan jagat Suralaya yang membawa baju Antakusuma. Iya kaula Arjuna Rai Arjuna udah datang nih. Masuk Arjuna memang sedang ditunggu pada yang hasil Arjuna membawa baju Antakusuma suruh masuk kakak. Oh
Asal
Dingah amarwata suta Dingah nasa giri-giri Selendera saling sumawa ya saling sumawa sesuai permintaan. Baju dodot udah ke bawah, ini eyang. Emang Arjuna mah cucunya nomor wahid. Udah gak kecewa aja kalau udah tugas dari dewa diri sampean. Cuman begini ya, janji ini sehari 2 hari, lebih daripada itu bakal ditengok. Padahal udah gak usah ditengok, nanti dianterin. Ya tapi tanggung jawab Arjuna. Tenang, beres ini mah beres. Ya kalau gitu saya permisi, iya. Masih banyak urusan di negara Amarta. Kesukaan Arjuna sari akar capucing udah disiapin. Pakai susu lagi. Gimana kesukaan anggur tak kentut? Arjuna mau yang minuman yang kuning apa yang hitam? Udah jangan repot-repot, permisi diri kaulah. Minta bantu doanya aja, minta berkahnya. Ya hati-hati di perjalanan. Permisi diri baju warna kusuma siap. Mana si Batara Kusuma? Anak Batara Kusuma ini baju antar Kusuma. Udah ke bawah ini Rama, ya coba itu. Mau di bawah. Girang ini man. Apa tahu? Bajunya udah ke bawah. Yang namanya orang tua melihat anak girang, lihat anak bahagia juga udah bahagia. Cuman bagaimana soal tuntutan ini? Siapa yang berani nuntut dewa? Dewa mah gak ada yang lawan. Kalaupun lawan dewa juga gak ada yang kuat. Kakak hidup jangan sombong. Sebab di atas langit masih ada langit. Kita gagah, ada yang lebih gagah. Kita sakti, masih ada yang lebih sakti. Ya baiklah kakak. Wadah, Batara Guru. Siapa ya? Masa gini hari masih ada yang nagih aja. Panen itu udah malam is. Kaulah bajingan kiri yang bakal merebut itu baju warna kusuma dewa. Mana yang namanya Pramesti Batara Guru?
Ia ku Batara Guru siapa diri sampai aku bajingan mau apa datang ke kayangan jagat Suralaya serahkan baju Antakusuma kayangan gak jadi hancur nggak diserahkan baju Antakusuma Dewa Pancinaraga maupun Batara Guru bakal ditangkap pada dirinya. Hah? Bagaimana ini kakak? Mundur. Kirain teh kali mau ngelawan. Mau lari kemana? Ya sampai bahkan ditangkap pada dia. Bagaimana ini kakang bagusnya mau pulangin aja ya apa enggak kita lawan aja percuma Udah tahu dia. ya bisa jadi kecewa anak saya Batara Kusuma kan tadi kakak bilang yang namanya kemauan anak kalau emang kira-kira ngabisin mah jangan diturutin aja Kita marah kita ajari. namanya anak. Umpama ini kayangan udah jadi habis, kayangan udah jadi hancur gara-gara anak kita. Yang udah habis, yang udah hancur, apa kudu balik lagi? Iya. Jadi lo kayangan kalau apa habis hidup dewa ngojek. Tahu waktunya apa usaha kita jangan lagi dikitnya, banyaknya usaha kita. Masa kemana tuh kalau bukan ke anak kita? Nah itu benar yang bilangin. Bisa jadi bunuh diri anak saya, nggak mungkin. Habis bagaimana kalau kita bawa aja baju dulu Antakusuma kita serahin ke Gatot Kaca di mana adanya Gatot Kaca di makam Begawan Palasara. Ampun mana malam mana sepi kita lagi ke kuburan setiap apa yang kita perbuat kudu kita pertanggungjawabkan. Kalau kata Eda teh mah siapa yang manem kudu dia nyemetik. Tombol sifatnya di alam dunia di akhirat juga segala amal perbuatan kita teh bakal ada balasan. Di akhirat teh kita kudu tanggung jawab. Tukang gendang misalnya emang tukang nginjekin kulit kebo nanti di akhiratnya diserulukin kebo. Tukang rebab emang godotin kulit nanti di akhiratnya digodotin. Ada balasannya. Tukang gambar emang di dunia mukulin kayu, nanti di akhiratnya digede-gedein pakai kayu. Bagaimana kalau tukang trompet memang tukang tiup. Nanti di akhirat juga nggak boleh aja lihat lubang. Asal ada lubang ditiup, asal ada lubang ditiup. Bang WC ditiup. Lubang apa aja mah ditiup. Sebab di alam dunianya emang begitu. Kalau sinden di dunianya emang tukang nyebutin orang, di akhirat juga sama, asal ada yang lewat apa anu bagus. Di nyawa emangnya Bayar lagu.
yang udah mati di alam dunia juga nanti ke surganya ngubur-ngubur terus. Ada yang enak di alam akhirat. Apa tuh? Siapa kata dalam di akhirat juga diusapi, dikipasi, diuruti. Pajak, gurih. Nah, sebab apa? Sebab yang namanya dalam nggak keburu, nggak gampang kegoda. Dari apa? Coba aja dalam lagi ngedalang, godain sama cewek cakep, cakep kayak apa itu cewek, nggak bakal dianterin, nggak bakal keganggu. Biar itu cewek cakep kayak apa juga. Bagaimana ntar kalau udah habis ngedalang? Kalau habis ngedalang apa bukan dalang? Iya, yang ada di dulu. Sisa. Ya kakang yang bawa itu baju antaku semua beresin rayu rupa dulu baru ikut kakang itu kakang. Apa itu baju teh diambil lagi daripada jadi hancur ini kayangan. Ya kalau gitu lama mah nggak sayang sama Batara Kusuma. Bukannya nggak sayang kasih, daripada ini kayangan hancur akhirnya dia sampai juga bakal jadi sengsara. Ya terus gimana? Ayo ikut Rama, mari kita temen silaturahmi. Mangga atuh Rama. Baik, beraja. Itu si Arjuna yang kita jaga, jangan sampai dia lolos dari kepungan diri kita. Ayo kumpul. Bajunya kita rampas, Arjuna kita mati. Itu Arjuna. Jangan sampai lolos kita ke fungsi Arjuna.
Siapa diri sampean? Aku beraja musik, beraja dentang, beraja dentong, beraja lamatan. Mau apa nganggu perjalanan Arjuna? Mana baju Antakusuma? Diserahkan baju Antakusuma, Arjuna gak jadi cilaka. Tapi gak diserahkan baju Antakusuma, Arjuna bakal dibunuh pada diri aku. Iya, kalau ngomong mah gampang buta denawa. Jangan lagi sifatnya Arjuna pan sekecil-kecilnya semut juga kalau kebangetan digigit dia bakal jadi semut. Sekecil-kecilnya digigit kalau emang semut, kakinya kesemutan. Ada kayak sekecil-kecil kaki. Mana anak ini nyemut kalau kemangan daninya dia makan ngingit. Kalau jadi udah nyemutnya. Iya benar itu benar. Ya maksud diri sampean nggak bisa nyerahin baju Antakusuma, Arjuna bakal ditangkap pada diri aku. Coba-coba kalau emang diri sampean rasa mampu, wah jangan terus sejarah.
melayang emang. Iya. Kenapa dia bisa melayang saking gementar? Mudah-mudahan jatuh di hadapan dia. Kenapa Arjuna dari kayangan jagat Suralaya jatuhnya jadi bukannya duduk musuh? Kaulah dilempar pada pasukan Braja Musti, Braja Denta, Braja Dento. Memang dari apa sebab? Minta supaya baju Antakusuma dikembalikan pada Gatotkaca. Iya. Tolong diri kaulah ya. Jangan lagi Arjuna, yang juga kayangan diserang. Nah sekarang mah kita ikutin aja Panji Narada. Maksudnya yang Kita datang ke mata Begawan Palasa. Sebab Panji Narada datang di hadapan Gatotkaca, mau menyerahkan baju Antakusuma. jadi baju Antakusuma Udah dibawa pada Kakang Panji Narada. Ayo Arjuna, jangan lewatin tempat tadi, kita muter aja dulu. Jangan sampai ke papagan. mengatur yang Anaknya yang mematakan Kusuma ikut. Lemparnya si ketinggian ini mah. Hah? Enggak bisa ketanggapi. Hei, Kakang Braja Musti, Braja Denta, Braja Wiltapa, Braja Lamatan. Ayo, tembara sifatnya ke negara, masuk ke lubang semua kita kejar si Arjuna. Waktunya mah nangis, anak susah, orang tua ke bawah-bawah terus. Sampai kejadian Juragan Gatotkaca yang tadinya gagah kuat, lemas, hilang hijrah daya upaya. Hah? Loyo, namanya udah tua meloyo yuk. Cuman tadi Bapak ngeliat beklebatnya nggak Pak? Apaan yang beklebat? Saya lihat Pak, dari kayangan jagat Suralaya udah kayak kapal curucus. Arahnya mah ke Juragan Gatotkaca. Pada kenceng-kenceng benar Pak. Kalau nggak salah mah itu teh Mamang Panji Narada, Mamang Betara Guru, ada lagi anak muda ya pasti itu anaknya ya man. Iya. Sama Juragan Dipati Arjuna diuper-uper, dikejar-kejar. Di belakangnya sama Mang Agus. Ngomong boeng dah. Ini ke bawah sama yang di belakang sama Mang Agus goceng berdua. Pulangan katanya pulangan. Tuh. Catrik bertiga, bukan berdua.
terhitung 2 kan. Catrik apaan deh? Emang juragan di Pati Arjuna pakai catrik? Bukan Pak. Nono Andri yang masih gigi. Karena mau gini Pak, Bapak datang ke Kayangan, Bapak serang Kayangan jagat Suralaya, Bapak jadi raja, saya jadi patih. Supaya ramai Pak, ramai di kalau banyak orang lah, yang namanya hiburan apa kita mah bukan ngamen. Kita mah ditanggap, mau ada yang nonton, mau kagak, lah kalau belum jam 5 jangan berhenti. Tunjuk ya. Kuku rayak, kuku rujak ayam. Tuh, kuku rayak. Tak buru-buru be kalau ngomong. Saya ngeliatin Bang Eda jadi kagok. Ayam ada bonus. Emang? Ayo deh, kita temuin juragan Gatot Kaca dulu. Nah, kalau juragan Gatot Kaca nggak ngapa-ngapa, baru kita tempuh Kayangan. Sebab pirasat Bapak juragan Gatot Kaca teh yang cilaka. Kesianan juragan Gatot Kaca ya Pak. Iya, ingat sama juragan Gatot Kaca kemarin mau datang ke Gunung Batu mundur makan. Saya resort. Karena ada yang nawarin lagi nih warung Nyai apa? Katanya dia mau utang dia bayar Pak. Si Godel. Mari kita susul juragan Pak. Masing-masing Batara Guru Arjuna bakal menuju ke Gatot Kaca. Tunda kita ceritakan sampai kita ceritakan lagi bingungnya Beraja Gentong sebab ngejagain Gatot Kaca, jangan lagi binatang buas, nyamuk ya jangan apa ngegigit Gatot Kaca. Enggak sifatnya Gatot Kaca tadi kuku dikekepin sama Beraja Gentong. Biar Beraja Gentong yang kegigit nyamuk daripada Gatot Kaca yang kegigit nyamuk. Inilah Beraja Gentong yang menjaga Gatot Kaca. Ada sabar loh. Yang namanya penyakit dari Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan bisa dikasih ringan, bisa dikasih sembuh lah. Tobat paman. Kita bersabar, orang tuduh hati.
Mai nyanyi-nyanyian memonangan Ya, dia udah begitu mah ya. ngampleh hanya malam hilanginlah daya upaya. Waduh, ada dewa man, dewa kuning yang ada yang kuat. Mau kemana? Aku mau nemuin si Gatot Kaca. Mulangin baju derutan takusma. Jangan manyung, jangan lewat. Ngomongin itu, dia nih ngemawa, dia nih ngemakin aja. Namunnya nih ngamuan, dia nih ngemakin, gimana nanya, mana nih namanya, mana nih namun, namun itu namun, gunung ini. Wah, mugrul banget. Berdut itu. Dia pakai nyanyi sih ya kalau mulai. Medrut. Jaga dewa, jaga jaga.
Rapi ini Pak. Emang nyari duit mangga gampang. Ya. Juragan Gatot Kaca bajunya udah dibalikin. Dewa juga udah minta maaf. Waktu juga menunjukkan pukul 4:30 ya. 5:30. Berkah selamat Saiful Hajat, berkah selamat yang nonton, berkah selamat yang ditonton. Mari kita berkah dan cerita kami bacakan permulaan asal wetan pulang etan asal kidul pulang kidul asal ngalor pulang ngalor asal mulur pulang mulur kebab politik sinebaran sari-sari bilai topik wal hidayah tutup lawang sigotaka. Terima kasih kepada seluruh pemirsa Kembang Eceng. Selamat berpisah dan selamat bertemu lagi di acara yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum.